Sebanyak 20 kepala keluarga korban banjir bandang di kawasan Jembatan Kembar Batas Kota Padang Panjang, Sumatera Barat telah dipindahkan dari posko pengungsian. Dari jumlah tersebut, 10 kepala keluarga ditempatkan di Rusunawa Sungai Andong Padang Panjang, sementara 10 kepala keluarga lainnya diberikan fasilitas rumah kontrakan. Langkah ini dilakukan sesuai instruksi Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis agar pengungsi dapat hidup lebih layak dan lebih nyaman menunggu hunian sementara selesai dibangun. Rusunawa menjadi pilihan Pemda karena fasilitasnya dinilai lebih memadai untuk aktivitas sehari-hari. Fasilitas ini sangat bagus. Ada kamar 2, kamar mandi ada, dapur luas. Alhamdulillah nyaman tempat ini. Pengungsi kayaknya kalau kebutuhan pokok udah mencukupi. Nah, tapi ada kalau bisa permintaan anak-anak kita kan sekarang udah masuk sekolah. Ya. Biasanya kami di batas kota dulu, Jembatan Kembar, dijemput sama mobil. Sekarang kalau bisa difasilitasi lagi penjemputan anak-anak sampai ke sini. Untuk sekolah ya? Untuk sekolah. Cuman itu yang. Pemerintah Kota Padang Panjang berupaya memenuhi kebutuhan para pengungsi sambil terus melakukan percepatan pembangunan hunian sementara di sejumlah lokasi. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agus Sulistyo, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini pasca banjir Sumatera, kita langsung bergabung dengan rekan Agung Sulistyo yang berada di Rusunawa, Sungai Andong, Padang Panjang, Sumatera Barat, dan ada rekan Indra Mulia Siagian di Puskesmas Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kita ke Agung Sulistyo terlebih dahulu. Agung, bagaimana korban banjir bandang yang kabarnya saat ini berada di Rusunawa? Silakan. Baik, saya berada di Rusunawa Sungai Andong, Padang Panjang, dan sesuai instruksi dari Wali Kota Padang Panjang, sebanyak 20 kakak yang sebelumnya berada di pengungsian Silaing Bawah ini sudah dipindahkan ke Rusunawa dan rumah kontrakan yang ada di sekitar Padang Panjang sendiri, sambil menunggu pembangunan huntara yang akan dilakukan secepatnya untuk sebagai hunian para pengungsi para pengungsi korban dari banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan di sini untuk segala fasilitas ini sudah mencukupi, bahkan dari segi bantuan sembako, alat tulis maupun alat-alat rumah tangga ini sudah mencukupi. Para pengungsi ini meminta agar ada kendaraan antar jemput yang bisa mengantar anak-anak mereka untuk pergi sekolah dan pulang sekolah, karena jarak sekolah anak-anak para pengungsi ini sangat cukup jauh dari lokasi Rusunawa menuju sekolahnya, Juno. Untuk pembangunan sendiri kita tahu bahwa memang pasti memakan waktu yang lama mengingat kerusakan cukup berat gitu, besar. Kira-kira butuh berapa lama mereka nantinya bisa kembali ke rumah, Agung? Baik, untuk informasi yang didapatkan dari pusat informasi di posko utama, para pengungsi ini akan dibiayai untuk biaya sewa mau kontrakan itu akan ditanggung oleh pemerintah Kota Padang Panjang sampai huntara ini terbangun. Baik, Agung, terima kasih. Kita ke rekan Indra Siagian di Tapanuli Selatan. Indra, bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Silakan. Baik, Juno, bisa kita sampaikan bahwasanya sampai saat ini saya sedang berada di Puskesmas Batang Toru ya. Ya, di sini ini ada para korban banjir bandang yang tengah mendapat perawatan medis di puskesmas ini. Di samping itu, mereka juga menjadikan tempat ini sebagai tempat pengungsian, di mana sebelumnya para korban banjir bandang ini tempat ditampung di posko pengungsian yang berada di Batu Hula dan di posko Daganaknya, di mana di posko pengungsian sendiri mereka saat ini sedang mengeluhkan akan penyakit terhadap anak-anak mereka yang masih balita ya, Juno. Oke. Itu, Juno. Mengeluhkan penyakit anak-anak mereka, apa saja penyakitnya? Ya, sampai saat ini yang kita hasil perbincangan yang kita dapat sama mereka, para orang tua para pengungsi ini, anak-anak mereka itu terkena penyakit mulai dari batuk, diare hingga demam, Juno. Baik, Indra, terima kasih atas laporan Anda dari Tapanuli Selatan, dan sebelumnya Agung juga dari Padang. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.
Dan pemirsa, tetap berangkat ibadah umroh saat wilayahnya dilanda bencana. Bupati Aceh Selatan dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Selatan. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan karena melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci di tengah banjir besar yang melanda wilayahnya. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh Selatan terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Bupati Aceh Selatan sebelumnya mengajukan izin umroh ke Gubernur Aceh pada 24 November 2025. Pada 27 November 2025, Bupati Aceh keluarkan surat kondisi darurat bencana dan ketidaksanggupan menangani banjir. Surat Gubernur Aceh tanggal 28 November 2025 menyebut tidak mengizinkan Bupati Mirwan untuk berangkat umroh. Namun pada 2 Desember 2025, Bupati Mirwan tetap berangkat ke Tanah Suci. Kemudian pada 5 Desember 2025, Aceh Selatan kembali dilanda banjir tanpa bupati. Sementara pemerintah daerah Aceh Selatan meluruskan isu terkait surat Gubernur Aceh yang menyebut keberangkatan Bupati Mirwan tanpa seizin pemerintah provinsi. Menurut Pemda Aceh Selatan, surat baru diterima pada 2 Desember 2025 saat Bupati Mirwan sudah berada di Tanah Suci. Penyebutan beliau tidak menggubris rekomendasi surat Gubernur Aceh itu tidak benar karena beliau berangkat umroh di belakang surat itu keluar. Dalam klarifikasinya, Bupati Mirwan mengaku berangkat ke Tanah Suci setelah kondisi Aceh Selatan membaik. Mirwan menyebut telah meninjau sejumlah lokasi terdampak dan menyalurkan bantuan kepada warga. Mungkin antara ibu dan bapak, mungkin anak yang mau jajan apa, saya ada menitipkan sedikit rezeki saya dari gaji saya. Saya selaku Bupati Aceh Selatan bersama Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Pak Dandim 0107, juga dari Pak Kompi Brimob yang luar biasa telah bekerja keras untuk membantu masyarakat. Sementara saat dihubungi tim redaksi iNews, Mirwan menyebut akan pulang ke Indonesia pada 6 Desember setelah mendapat informasi air kiriman dari Aceh Tenggara naik. Atas tindakannya ini, Mirwan pun dicopot dari jabatan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menghentikan operasional 3 perusahaan tambang sawit di Tapanuli Selatan. Langkah ini menjadi tindakan paling tegas pemerintah dalam merespon potensi pelanggaran lingkungan yang diduga memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik memerintahkan 3 perusahaan besar di hulu daerah aliran Sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menghentikan kegiatan mulai Sabtu 6 Desember. 3 perusahaan yang terkena sanksi penghentian sementara adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara 3, dan PT North Sumatra Hydro Energy Pengembang PLTA Batang Toru. Seluruh perusahaan diinstruksikan mengikuti audit lingkungan ketat sebagai syarat pemulihan operasional. Pemeriksaan resmi dijadwalkan pada 8 Desember 2025 di Jakarta.
saya sedang melakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Jadi kita evaluasi total semua perizinan karena memang curah hujannya ini di luar proyeksi waktu penyusunan dokumen AMDAL beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga kita perlu sesuaikan kembali kaedah ini. Namun sekali lagi terkait dengan bencana ini yang memang harus ada yang tanggung jawab. Yang sedang kita audit dari mulai atas namanya TPL. TPL, oke Pak. Kemudian ada LTA. LTA, oke Pak. Kemudian ada perusahaan tambang emas. Kemudian ada perusahaan TPL. Keputusan ini diambil usai Menteri Hanif melakukan inspeksi udara dan darat di Hulu Das Batang Toru dan Garoga. Pemerintah menemukan sejumlah temuan terkait aktivitas yang berpotensi memicu kerusakan ekologis. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Dea, korban banjir dan longsor dari Takengon, Aceh harus menempuh perjalanan 8 jam sejauh 101 km untuk sampai di Biren. Dan berikut wawancara iNews dengan Dea saat berjuang keluar dari daerah terisolir. Ini hari ke-10, udah berjalan 3 hari, BBM yang saya tahu itu udah memang nggak ada. Dan bahan pangan juga sangat-sangat sulit. Untuk bantuan logistik juga sangat sulit masuk ke sana karena akses yang terputus. Begitu. Oke, jadi warga di Takengon sendiri gimana bertahannya untuk saat ini ketika keterbatasan ini? Kalau warga di sana ada sebagian yang sudah dapat bantuan, tapi yang di pelosok-pelosok mereka juga saya lihat di sosmed masih belum mendapat bantuan. Terlebih lagi ada di sana yang kawasan yang terisolir. Jadi harapan kita ya itu untuk di sana bantuan semoga cepat masuk gitu. Jadi kalau ada yang menyebutkan misalnya Kak Dewa bahwa kondisi terkendali aman, nggak seperti itu ya Kak Dea? Saya rasa enggak. Oke. Ya ini catatan untuk pemerintah dan siapapun yang